Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk Anda. Kami berikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik. Kita ke informasi pertama pemirsa. Di H+3 Idul Fitri 1446 Hijriah, kepadatan arus mudik di Pelabuhan Bakauheni terpantau kondusif meski terlihat beberapa pemudik yang mulai berdatangan untuk kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Total sekitar 11.000 kendaraan masuk dari arah Semarang menuju Jakarta. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung dan Rizky Nazia dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi di gerbang tol Kalikangkung pada hari ini? Ya, Marcel dan juga pemirsa, siang hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung khususnya pada arus balik H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ini mengalami kenaikan, bahkan ini ramai lancar hingga sore hari ini. Tercatat tadi sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang dari data dari Jasa Marga Tol Semarang Batang ini sebanyak sekitar 11.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Namun ini juga dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Semarang juga mengalami kenaikan sejak kemarin. Hingga siang hari ini juga tercatat ada sekitar 12.000 kendaraan. Sementara kemarin dari arah Jakarta ini mencapai 52.000 kendaraan total. Dan pada kemarin juga untuk Semarang ke Jakarta ini mencapai 22.000. Artinya masih banyak sekali para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya setelah Lebaran dari arah Jakarta menuju Semarang. Hingga siang hari ini untuk dari pantauan kami kendaraan masih ramai lancar, didominasi dari roda 4, kemudian juga sudah mulai banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para pemudik dan gate yang dibuka pada sore hari ini dari arah Semarang menuju Jakarta. Ini ada sekitar 10 gate, di antaranya ada gate utama dan juga dengan gardu miring. Sementara dari arah Jakarta menuju Semarang, ini tercatat ada 13 gardu, di mana diantaranya gardu utama, gardu miring, dan mobile reader. Dari informasi yang kami dapatkan juga terkait dengan one way, Marcel dan juga pemirsa, ini akan diberlakukan di kilometer 414 atau di gerbang tol Kalikangkung ini pada tanggal 6 hingga 7 April 2025 atau pada hari weekend, jatuh pada hari Minggu dan Senin. Dan informasi sementara yang kami terima ini masih terus sementara saat ini masih diberlakukan dua arah. Dan untuk pada periode H-7 dan H-10 kemarin Idul Fitri 1446 Hijriah ini untuk gerbang tol Kalikangkung mengalami kenaikan cukup signifikan, diantaranya naik sekitar 146,97% atau sekitar 359.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung, baik dari arah Jakarta menuju Semarang atau yang menuju ke wilayah Solo, Jawa Tengah dan sekitar Jawa Tengah. Sementara itu dari pihak kepolisian masih terus melakukan pemantauan dan mengimbau bagi masyarakat atau para pemudik yang akan melakukan arus balik maupun sebaliknya yang melakukan perjalanan mudik setelah Lebaran selalu mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman. Selain itu dipastikan untuk saldo e-tol untuk terisi agar tidak terjadi kemacetan. Sementara informasi dari gerbang tol Kalikangkung kembali ke studio. Terima kasih Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung. Kita beralih ke Rizky Nazia di Pelabuhan Bakauheni. Rizky, bagaimana situasi terkini? Apakah sudah mulai terjadi arus balik dari Bakauheni? Ya, baik Marcel dan juga pemirsa, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana untuk arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini terbilang kondusif, meskipun memang tadi terdapat beberapa antrean dari kendaraan pribadi yang memang mengantri untuk ke dalam kapal feri untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ini menuju Pelabuhan Merak. Namun memang untuk
antriannya sendiri itu tidak terlalu panjang atau tidak menyebabkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakaheni ini, sehingga masih terbilang kondusif. Dan memang menurut data dari Posko Bakaheni pada arus balik H+3 ini atau pada tanggal 2 April 2025 ini terpantau kapal yang beroperasi itu terdapat 29 unit. Dan meskipun begitu, tadi juga pihak ASDP mengungkapkan bahwa terdapat 75 kapal juga yang disiagakan untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik di puncaknya pada tanggal 3 hingga 7 April 2025. Dengan realisasi total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+3 itu turun menjadi dari 15.778 penumpang atau turun 62% jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 41.324 orang. Dan untuk kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H+3 dari Pelabuhan Bakaheni ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 62%. Jika dibandingkan tahun lalu, yang mana untuk tahun ini itu hanya menyeberangkan 1.509 unit atau turun 62% dari 4.695 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 itu juga turun dengan realisasi kendaraan yang diseberangkan itu terdapat di 2.238 unit atau turun 62% jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 5.905 unit. Untuk total truk ini juga yang menyeberang juga naik sebanyak 6% jika dibandingkan tahun lalu, yang mana untuk realisasinya tahun ini itu menyeberangkan 172 unit, naik 6% dari tahun lalu sebanyak 183 unit, naik dari tahun lalu sebanyak 172 unit. Sedangkan untuk total bus ini juga yang menyeberang mengalami penurunan dari 56 unit atau turun 50% jika dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 113 unit. Dan untuk total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa ini juga secara kumulatif ini naik 1% pada H-10 menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana tahun lalu itu sebanyak 489 orang menjadi 468,480 orang. Dan demikian Marcel, untuk laporan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Minanti Rohanta dari rest area 57. Silakan Minanti. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 57 Tol Jakarta Cikampek. Rest area ini menjadi tempat terfavorit nih bagi pemudik yang mengarah ke Cikampek karena memang titik ini menjadi titik rest area pertama di mana mobil yang turun dari tol MBZ ataupun yang memang lewat jalur bawah Tol Jakarta Cikampek bisa menemui rest area ini untuk titik pertamanya. Dan saat ini saya pun sudah melihat nih pemudik yang merapihkan barang bawaannya, kira-kira mau mudik kemana ya. Permisi Bapak, izin saya tanya-tanya sedikit. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Andi. Pak Andi, saya lihat tadi sedang merapikan barang bawaan. Mau mudik kemana ini Bapak? Ke Jogja, Mbak. Ke Jogja. Iya. Bapak mudik ke Jogja dari arah mana? Dari arah Tangerang, Cikupa Tangerang. Iya. Cikupa Tangerang, berarti berapa jam sampai ke Jogja? Sekitar 12 jaman. Iya. 12 jam. Berarti Bapak ini titik pertama istirahat ya, rest area ini. Di sini, Bapak 57 Iya, istirahat. iya. Oke. Nah, dari sini Bapak bawa barang apa saja nih Pak? Dari Tangerang atau Bapak beli apa mungkin di sini untuk asupan di jalan? Oh iya, saya ada sedikit bawa cemilan atau apa langsung dari Tangerang. Saya juga tadi belinya. Ya. Bawa apa aja Pak? Ya, Bisa mungkin, diperlihatkan? Saya di sini bawa cemilan, Bawa cemilan apa? telur gabus. Oh, telur Ya, gabus. Selain telur itu ada gabus. apa lagi, Sama itu Pak? saya satu lagi bawa permen super duper, Mbak. Wah, permen super Iya. Coba Pak Iya. bisa dilihat. Oh, itu Ya, ini permennya permen ya. Super Duper. Ya. Kenapa Bapak bawa permen super ini Ya, Pak? soalnya kan ini permen rasanya asem, terus nggak bikin saya ngantuk di lagi saat nyetir. Ya. Oke, karena Bapak yang menyetir berarti Iya, langsung iya. ya. Siap, karena Bapak bawa super ada sedikit bantuan untuk mudik Pak. iya. Dari super Melekia Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Oh, serius nih, Mbak? Iya, serius Oh, iya. Bapak, buat Bapak. Iya, iya. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama, Ya, Bapak sudah hati-hati terima di nih. jalan ya. sama-sama. Selamat Ya, sampai ya. di Jogja ya Terima Pak. kasih. Selamat Hari Raya Ya. Idul Fitri Bapak.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi pemudik yang masih mau nih pulang ke kampung halaman, kalau misalnya capek dapat beristirahat ya di rest area yang telah disediakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Laporan Minanti Rohanta dari rest area kilometer 57 Tol Japek, dan sebelumnya rekan-rekan melaporkan langsung Ica Ervina dari Gerbang Tol Kali Kangkung dan Rizky Nazia dari Pelabuhan Bakaheni Lampung. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu dan jalur mudik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.